kita mendapatkan musibah yang disebut kok yang selain Allah, mohon maaf, berarti dia termasuk orang yang kurang bersabar. Kecenderungan manusia memang seperti itu. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, yang tidak diharapkan, kebanyakan manusia itu berkata kasar. Dia lupa menyebut nama Allah. Daripada kita ngomong kasar, kita menyebut yang lain yang kadang-kadang justru akan menimbulkan masalah baru. Alangkah baiknya ketika kita mendapatkan musibah, kita banyak-banyak mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat kekuasaan Allah yang akan bisa menolong kita. Dalam surat Ad-Duha, Allah pernah memberikan hiburan kepada manusia, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ketika kamu kekurangan, maka Allah lah yang akan bertanggung jawab memberi kecukupan. Ini adalah sifat orang sabar yang pertama. Apakah dalam musibah ini kita lebih mendekat pada Allah ataukah justru menjauh? Kalau kita lebih mendekat pada Allah, kita menyebut nama Allah, kita mengingat Allah, yakin pada kekuasaan Allah, yakin kepada kemahabaikan Allah kepada kita, itulah orang yang bersabar dan dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Ini yang pertama. Mari kita cek dalam diri kita, dalam sehari-hari kita. Mari kita jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan musibah, siapa yang pertama kali kita sebut? Siapa yang pertama kali kita ingat? Siapa yang pertama kali kita minta? Itulah yang membedakan orang yang bersabar dan orang yang tidak bersabar. Yang kedua, orang yang bersabar adalah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita dan semua yang kita miliki itu pada saatnya harus dikembalikan kepada Allah. Misalnya ketika kita mempunyai harta, pada saatnya kita harus bayar zakat, harus sodakoh, harus berinfak. Orang yang bersabar pasti dia akan memberikan. Karena apa? Pada saatnya memang itu bukan hak kita lagi. Dalam harta kita, dalam kenikmatan kita, ada jatah untuk orang lain. Allah mengingatkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, ada mereka harus berinfak, memberikan kepada orang lain. Ada titipan untuk pihak lain dalam kenikmatan kita. Kalau itu semua kita konsumsi, semua kita ambil, berarti kita mengkonsumsi jatah orang lain. Inilah yang berarti kita tidak sabar. Karena apa? Semua kenikmatan kita ambil, kita rampas, bahkan kita nikmati sendiri. Itu adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar pasti akan memberikan sebagian kenikmatan rezeki kepada orang lain. Termasuk yang sangat berat, yaitu masalah nyawa, masalah apapun. Ketika memang Allah sudah menghendaki itu bukan milik kita, ya sudah kita ikhlaskan. Ini ciri sabar yang kedua. Jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua itu memang sepertinya lebih berat. Kalau yang pertama, sabar itu kita diminta berharap, kita diminta bermohon kepada Allah setiap kita merasa ada sesuatu yang kurang. Tadi misalnya ujian kita kecemasan, kita mesti butuh yang namanya rasa aman. Kita minta sama Allah. Ketika orang mendapatkan rasa lapar, dia butuh bahan makanan, kita diminta untuk bermohon, berdoa pada Allah. Ketika kita kekurangan harta, padahal kita mempunyai kebutuhan harus dengan harta, kita diharapkan, diperintahkan untuk minta kepada Allah. Ketika kita sakit, kita minta pada Allah diberi kesembuhan. Ketika kita kekurangan bahan makanan, kita minta pada Allah. Sabar yang pertama relatif lebih mudah, walaupun tidak selalu orang bisa. Tapi sabar yang kedua ini yang lebih berat, yaitu kita memberikan sesuatu di jalan Allah yang padahal kita merasa miliki, seolah-olah itu milik kita. Ingat bahwa rezeki di dunia ini bukan hak mutlak milik kita. Ini adalah hak pakai oleh Allah. Kita diberi hak pakai, hak memanfaatkan, bukan hak memiliki. Ingat bahwa kenikmatan itu milik Allah, dan ketika Allah menghendaki,
kita harus mengikhlaskan, kita harus sabar. Ini memang sabar yang lebih berat, lebih kualitasnya, tingkatnya lebih tinggi. Tapi kita harus bisa dua hal itu, yaitu sabar ketika kita kekurangan minta sama Allah, sabar ketika kita punya kelebihan, punya sesuatu Allah meminta, kita harus berikan. Itu sabar.